baru saya di sini merasakan betul. Saya tersenyum hati saya karena apa? Karena merasa bangga bahwa ilmunya itu bisa berenergi buat saya. Masya Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat ya ya. Harus semangat. Walaupun acaranya padat, tapi masih bisa untuk berdakwah bersama-sama dalam rangka menyusun aset kita di akhirat. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi itu habis sholat maghrib, ya berjamaah di Masjid Al-Akbar. Oh, mantun sholat maghrib. Dalam niki sholat jenazah. Dan guruku loh sedo. Namine Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Beliau itu guru saya. Saya tahu persis beliau. Jujur, mulai sholat maghrib sebelum jenazah itu datang, saya itu menangis saat sholat maghrib berjamaah di sana. Tetesan air mata saya sampai turun di sajadah. Subhanallah. Tidak hanya saya yang menangis, tetapi semua jamaah yang ada di Masjid Al-Akbar haru semua. Masya Allah. Begitu setelah selesai sholat maghrib berjamaah, jenazahnya datang. Tambah nemen. Subhanallah. Yang hadir itu tokoh-tokoh besar. Di antaranya Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Makanya kalau tinggal Ibu Khofifah niki dalam kondisi kayak apapun menyempatkan, itu orang baik. Ya Allah. Wis pantes. Napa jenenge mimpin Jawa Timur niki pun pantes. Karena banyak karya besar dan juga beliaunya itu selalu mukhlisin alahuddin. Beliau datang. Dan juga ada Kiai Haji Asep. Wonten Kiai Haji Profesor Dr. Ali Aziz. Kula tingali wonten Kiai Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur, yang tadi juga saya datang di acara NU. Kik NU. Jadi hari ulang tahun NU. ke-102 ya. Iya, 102. Masya Allah. Subhanallah. Ini sebuah takdir yang sesungguhnya sangat luar biasa. Saya melihat beliaunya itu sebelum wafat, itu orang baik. Profesor Nasir Ridwan ya. Sangat banyak bantu orang. Dan saya yakin beliau itu insya Allah husnul khatimah di surganya Allah. Amin. Dalam yakin. Wong jemaah sing sembayang niku nangis kabeh, Pak. Wis syukurane nok donya niki mawon. Walaupun kita ndak tahu akhiratnya seperti apa, tapi tak tingali niku Masya Allah, tokoh-tokoh besar niku banyak yang nangis, Pak. Ya Allah. Ketinggalan seorang tokoh hebat, guru hebat,
Nggih. Dan beliau itu seorang ahli tafsir. Nggih, nggih, nggih. Dan pernah membuat buku, karya buku dengan saya. Namanya Karya Ulumul Quran. Editornya ya saya dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir. Nggih, nggih. Saya tahu persis beliau, makanya saya nggak kuat meneteskan air mata saya. Ya Allah. Dan saya sebagai saksinya bahwa beliau itu orang baik. Nggih, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Allahumma Sayyidina sholli. Muhammad. Makanya Pak Ishak, Nggih, Yai. orang hidup itu harus menanamkan banyak kebaikan. Nggih. Nggih, nggih. Saat kebaikan itu kita taburkan, subhanallah, bukan hanya manusia yang datang, tapi malaikat itu ikut sholat di sana. Masya Allah. Malaikat itu akan selalu berdoa. Kayak Profesor almarhum Profesor Dr. Ridwan Nasir, subhanallah, beliau meninggal. Yang sing sholat jenazah niku nek menurut dalem boten menungso mawon. Tapi jen-jen itu ikut sholat semua itu. Menangis semuanya. Dalam sakit ngerasakan insyaallah. Ya Allah. Karena getaran Masjid Al-Akbar itu beda. Ada Prof. Muzaki, ya kan? Nggih. Ahmad Muzaki, Profesor Dr. Ahmad Kiai Haji Ahmad Muzaki. Nggih. Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa itu. Energinya luar biasa di sana. Itu indikator bahwa orang baik yang meninggal itu tidak hanya manusia yang menangis, meneteskan air mata, buat kebaikan itu bisa memantulkan hati siapapun. Masya Allah. Nggih, nggih, Yai. Ya sholat bersama di sana, mendoakan di sana, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Subhanallah, itu doa yang disampaikan para kiai dan kita mengamininya. Ya Allah, itu dongane sundul langit. Saya tadi terlambat karena memang barusan takziah Ke rumah beliau. ya, ke Al-Akbar. Kemudian setelah itu selesai saya ke Basnas. Setelah ke Basnas lalu saya ke pondok konsultasi. Konsultasi ini tutup Pak wis jam 09.00 Pak. Yes, pokoknya dalam bismillahirrahmanirrahim, muga-muga barokah. Amin. Sing penting pun ikhtiar. Dalam ngapunten nih jamaah sing pun rawuh kewataten pondok mboten ketemu dalem, nggih dalem ngapunten. Nggih. Nah niki wau mboten saged diperkirakan. Nggih. Di luar kemampuan saya untuk mengontrol waktu. Ya Allah. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi yang penting kita itu ada niat. Saya diajari sama Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir. Satu kalimat begini. Kon sekolah sampai notok. Ya Allah. Nggih. Sampai selesai. Selesai nggih. Dan saat kamu selesai sekolah, ilmu yang didapatkan itu amalkan sedikit-sedikit. Nggih. Dan amalan itu akan membuat semua manusia itu bisa tersenyum. Masya Allah. Baru saya di sini merasakan betul. Saya tersenyum hati saya karena apa? Karena merasa bangga bahwa ilmunya itu bisa berenergi buat saya. Masya Allah. Nggih. Kalau engkau tidak ada tetesan air mata yang membuat engkau tidak bisa berkata-kata apapun karena kebaikan yang engkau taburkan di sana. Subhanallah. Itu yang membuat saya yakin bahwa beliaunya ini 1000% insya Allah tiang api. Nggih. Napa malih mantun
berangkat umroh mantun ngoten sedo ten pesawat. Masya Allah. Setelah umroh berarti ya Iya, ini. setelah menjalankan ibadah umroh itu wis suci, Pak. Ya Allah. Nggih. Nah, menurut saya orang kayak gitu ya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 4 tahun yang lalu istrinya meninggal. Nggih. Jadi istrinya meninggal 4 tahun yang lalu, meninggalkan 4 orang anak. Anaknya sukses semua, ada yang jadi dokter. Subhanallah. Dan beliau sudah meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan mapan. Nggih. Dan meninggalkan ilmu, Pak. Masya Allah. Wis sekolah kabeh lulus. Nggih. Dan mandiri semuanya. Subhanallah. Itulah yang saya katakan beliau bisa merakit, merencanakan kehidupan di dunia dengan baik, sampai meninggalnya pun dengan baik. Masya Allah. Ini yang sebenarnya harus kita tiru dan kita teladani, Cak Isa. Nggih. Nggih. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini, Pak. Dunia gak iso dibanggakan. Derajat ya gak iso. Kedudukan, jabatan gak iso, Pak. Ono masane, Pak. Nggih. Tapi yang tidak ada masa itu adalah kebaikan. Allah ya kan. Kebaikan yang kita tanamkan di dunia ini, sesungguhnya kebaikan itu yang membuat kita bisa tersenyum di akhirat. Manusia yang kita tinggal itu menangis, tapi sesungguhnya kita ini tersenyum di hadapan Allah. Ojo sampai kualik no doyo tersenyum, no akhirat sedih. Lah iki sing garai susah, Pak. Nggih. Nggih. Nek iso ya no donya ya senyum, no akhirat ya senyum. Nggih. Ya Allah. Di dunia yang menangis itu orang yang meninggalkan kita itu loh. Nggih. Orang yang kita tinggal itu menangis, Pak. Gak apa-apa. Tapi saat bertemu dengan Allah kita ini tersenyum. Saya bicara seperti ini, sepertinya saya ini masih ingat wajah-wajah beliau yang mukhlishina lahuddin. Mukhlisnya betul, ikhlasnya betul. Dan beliau itu terkenal banyak bantu orang. Nggih. Nggih. Ada orang sulit dibantu dia, Pak. Termasuk orang yang sulit sekolah itu dibantu dia. Masya Allah. Nggih. Waktu dia jadi rektor itu, YIN Sunan Ampel itu banyak bantu. Terutama saya banyak dibantu. Nggih. Saya diantaranya mahasiswa yang menjadi kepercayaan beliau. Dulu Terus ya. paling disenangi, Pak. Masya Allah. Nah, guru saya ini luar biasa. Dan saya baru tahu ketika melihat jenazahnya di peti mati tadi itu, subhanallah, seakan-akan beliaunya itu hidup dan berbicara. Ya Allah, saya hanya bisa mengucapkan satu kalimat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, begitu aja sudah. Tapi itu adalah kebaikan yang banyak ditanamkan beliau di dunia. Dan orang yang sholat itu sampai penuh Masjid Al-Akbar. Tidak hanya tokoh-tokoh nasional yang datang, Pak, tetapi juga tokoh dari Turki itu juga datang. Syekh Turki itu juga datang. Masya Allah. Subhanallah. Saya ngelihat beliau juga berdoa. Nggih. Artinya apa? Bahwa di dunia itu banyak orang tergerak. Sampai ketua DPRD itu datang, Kiai Haji Musa Faroub, Untuk mensolati. Iya, untuk mensolati. Dan beliau alumni Tebu Ireng juga. Ya. Saya juga alumni Tebu Ireng. Profesor Dr. Ridwan Nasir almarhum itu juga Tebu Ireng juga. Jombang. Ya. Gus Kikin itu ya pengasuh Tebu Ireng. Ya, nggak janjian ya teko temeriku. Nggih. Subhanallah. Insyaallah. Itulah yang sejatinya di dunia ini tidak ada yang kita banggakan kecuali kebaikan yang kita lakukan di dunia sebanyak mungkin, dan itu akan membuat kita akan bisa tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu apa resep doanya Kiai Haji Profesor Dr. Ridwan Nasir? Beliau itu selalu sholat malam. Oh. Dan selalu baca Quran. Nggih. Udah. Sholat malam baca Quran. Sholat malam baca Quran. Amalan beliaunya ya.
Nggih, nggih. Saya tanya kenapa baca Quran? Karena Quran itu menuntun hidup. Nggih. Karena Quran itu ayatnya Allah. Nggih. Makanya beliau ahli tafsir, Pak. Jadi ketika dia baca tafsir Quran itu ngelontok, Pak. Nggih. Makanya dia baca Al-Quran itu. Kemudian sholat malam dalam rangka tazkiyatul qalb. Makanya kita harus banyak meniru sama beliau. Masya Allah. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin. Saat kita diberikan kesehatan itu kita bisa tanam kebaikan di dunia. Dan insya Allah kita akan bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir. Ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai. Boleh kita bacakan ini ya. Ya ada dari Ibu Ibu Rus ini ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai mau bertanya, kalau masa mudanya tidak sholat terus tobat, apa wajib untuk mengkodok sholatnya bagaimana? Ya wis gak usah dikodok, sampai nek dikodok sholate gak Mari-mari. gak mari-mari mulai zaman nom. Terus mantun ngoten usia sak mangke gak sampean kodok, iso mati mekungkung sampean. Ya Allah. Wis mboten napa-napa, mboten usah dikodok. Mboten usah. Pun sampean pun disukani kali Gusti Allah kesadaran. Lho kaya ngeten iki wis alhamdulillah wis aja sampe ninggalno sembahyang. Wong niku aja ninggalno sembahyang. Wayahe zuhur ya sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang, subuh kerinan ya dikodok jam 8 sembahyang subuh. Gak apa-apa. Tapi aja bolak-balik kodak-kodak. Lha wis ngoten mau. Balik. Lah kula niki ngapunten ya wis nyambut damel niku ya kadang-kadang kula niki mboten saged jamaah. Belajar jamaah ya ndeleki masjid cadoh rek. Ka ono. Sampai jenenge ono wong tak takoki, sampean badhe salat zuhur napa mboten kula pun sembahyang. Tak enteni maneng 10 menit. Ana wong mlebu nang nggone anu pun sembahyang sampean. Sampun. Sampean pun sembahyang. Mboten kula mboten sembahyang. Ternyata wong Kristen, Pak. Nasib. Dadi kula ndelek kanca jamaah niku kadang-kadang nggih sampai 10-15 menit. Akhire nggih kula sembahyang ijen. Kan sayang oleh ganjaran mek Sisi. Nggih. Lah niki ya kadang-kadang saya tadi berpikir habis ceramah tadi itu. Ya Allah, alangkah nikmatnya kalau kita ini selama 5 waktu bisa berjamaah. Allah ya Karim. Kemudian kalau sudah bisa berjamaah dengan anak, dengan istri, itu apa luar biasa jadi hidup. Makanya saya tadi sempat merenung. Coba kayak Pak Profesor Ridwan Nasir almarhum itu sembahyang jamaah ini luar biasa, maca Quran ya rutin, mantun ngoten niku nggih sembahyang tahajud nggih luar biasa. Lah tidak ada yang kita banggakan ya kecuali amal itu, Pak. Dewang sedon iki kewape ditinggal, anak kesayangan ditinggal, bojo ditinggal, donya ditinggal, pangkat kedudukan ditinggal. Apa kebaikan yang kita lakukan ya sholat jamaah niki wae. Nggih, masyaallah. Nggih kan. Maca Quran. Mantun ngoten sholat tahajud. Bentah sampean nek wis kaya ngoten, Pak. Donya niku ditata kali Gusti Allah. Akhirat nggih ditata kali Gusti Allah. Jadi sampean mboten usah mikir jamane enom gak sembahyang terus sampean kodok. Ojo wis gak usah istighfar mawon ten Gusti Allah. Tapi mantun ngoten sampean salat jamaah. Istiqomah ya. Istiqomah tahun 2025 mumpung Januari durung entek. Ya kan? Nek iso niat dan tekad bersama-sama bismillah mulai detik hari ini saya ngono, Pak. Ya sing takon iki wau lho. Sembahyang sing rutin jamaah nek iso wiritan untuk suwe didik. Lah itu bekal sampean nek mboten wonten. Lah nek wis gak ono ya iku bekal sampean. Kita kok malaikat apa bekal kamu?
Lho kamu pergi gak nggawa bekal ya keleleran, Pak. Masya Allah. Tapi nek sampean ditakoi malaikat itu dalam perjalanan nggawa bekal, malaikat sampean takok opo aku duwe bekal lagi. Nggih. Ya kan ono jenenge Krating Deng. Ya aja disebut jenenge gak enak ya sponsor kan. Nggih. Ya ono minuman. Nggih. Ono napa jenenge niku roti, Snack. ono nasi nggih Cak Heri. Lho wis enak, iku bekale sampean ditakoki malaikat iku ya malaikat seneng bekale akeh wis lanjut perjalanan menuju ke Gusti Allah. Masya Allah. Lah ya sampean sedekah niku bekal. Sampean ziarah ten wali-wali niku nggih bekal. Dalem benjing nggih ziarah ten Wali-wali. niku wali-wali. Hari Sabtu, hari Minggu niku jemaah ngaji sugi kaya hati kaya harta itu ziarah ten Syekh pinten niku Syekh Mojokerto niku lho sinten namine niku. Nggih niku sing Jombang niku Mojo Agung Syekh Sayyid Sulaiman. Mantun ngoten niku selesai ten Kyai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Yang sebelumnya ke Bonang, yang sebelumnya ke Giri, sebelumnya ke Sunan Ampel. Lah besok nanti saya juga ke sana lagi. Masya Allah. Nah, dalam rangka untuk tanam kebaikan. Hidup itu harus banyak tanam kebaikan. Karena kebaikan itulah yang membuat panjenengan itu insya Allah itu akan dituntun hidupnya. Di dunia dituntun, di akhirat dituntun. Jadi malaikat itu bisa menggiring menjenengan di apa? Di tempat yang baik. Jenenge menuju perjalanan menghadap kepada Tuhan itu ya nggak semulus yang kita bayangkan, itu bergantung amal perbuatan. Kalau perbuatannya baik, ya insya Allah itu malaikat itu nuntun itu ya wis gak soro-soro, gak digelendeng mbek malaikat, dituntun, wis gak digandeng, dituntun. Ya Allah. Jadi gelendeng kan gak enak, berarti bekali kurang, Pak. Nggih. Harus ditanam kebaikan. Dari situ sebagai kendaraan kita menuju pada zat sang pencipta alam ini, ya kebaikan sampean itu kendaraan. Oh, Masya Allah. Kendaraan ini kepengen naik Mercy yo, kendaraan ini sing apik, Pak. Yo dunyane yo sampean banyak tabur kebaikan, kendaraan sampean benjing numpak Mercy. Tergantung amalnya. Amale sing kathah. Makanya Kanjeng Nabi niku diajari donga pada saat tawaf napa niku Mekah niku Wada. tawaf niku ya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunianya baik ya, ekonominya juga tertata baik. Masya Allah. Ya kan, anak itu dikasih bekal tidak boleh kekurangan. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan tidak punya ilmu, Pak. Masya Allah. Karena ilmu itu adalah gerbang. Gerbang kebahagiaan. Ilmu itu adalah adab, etika, moral. Kalau jenengan gak ada yogurt ditinggali ilmu, Masya Allah, donyane angsal, gerbang dunia dapat, akhlaknya baik. Masa tua sampai tidak pernah dijajah sama anak. Lu ono wong tua dijajah mbek anak niku. Kata ya ini. Kuwatah wanake wake jajah kabeh sampai senting wong tuane. Ya Allah. Lah itu kan ndak mau kita seperti itu. Ya makanya ya harus tinggali ilmu. Jangan pernah ninggalin harta, Pak. Nek sampai ninggali donya niku nggarai tukaran, Pak. Kalau saya ninggali ilmu. Wis ilmu kaya bapak kula niku mboten ninggali donya, Pak. Wis kon sekolah sing dhuwur nak, tak tinggali ilmu. Udah wis ngono tok ae. Nah, karena ilmu itu akan bisa membuka apapun dalam kehidupan kita. Entah sampean nek ngugemi omongan dalem, kula niki nggih ayo belajar bersama-sama di tahun 2025 pertengahan Januari ini ya. Bismillah kita mulai merawat diri dengan baik. Masya Allah. Bagaimana cara merawat diri dengan baik? Awali dengan tanam kebaikan. Masya Allah. Awali dengan niat. Awali dengan semangat. Semangat apa? Semangat delek ridhone Gusti Allah.
Nek usia 40 nok nisor iku ndelek surga. Pak. Petang 40 ke 40 bawah. usia itu ya cari surga. Tapi nek 40 tahun ke atas kaya kula pun 54 50 sekian ini ya aja ndelek surga Pak Ishak. Ya ndelek ridhone Gusti Allah. Masya Allah, nggih. Jadi kalau kita hidup ini ya harus ngelihat takaran umur. Nggih. Lah nek umure Cak Ishak di bawah 40 ndelek surga. Nggih. Nek Cak Heri kali kula niki di atas 40 niki wis ndelek surgane Gusti Allah. Nggih. Nek sampean ndelek surga insyaallah angsal. Nek sampean 40 ke atas ndelek ridhone Gusti Allah insyaallah angsal pun. Surga nek angsal. Iya nek ridhone Gusti Allah angsal. Donya niku melu. Ya Allah. Kebahagiaan itu akan ikut. Yang merakit kebahagiaan di dunia itu tidak ada siapapun kecuali kita sendiri yang merakit. Pak. Bagaimana? Bismillah 40 tahun ke atas yang kita cari ridhonya Allah. Masya Allah. Apapun yang kita kerjakan. Nggih. Ya koyo sampean ngeten iki, dadi penyiar ngeten iki. Pun tah niatin ndelek ridhone Gusti Allah. Nggih. Nggih kan, Cak Heri niki sing jaga napa jenenge niki Radio El Radio. Victor, padha mek jaga surga sampean. Masya Allah. Lho ya wis diniati ngoten mawon wong niki napa niki markase para kiai. Masya Allah, nggih. Markase tiang-tiang sing ikhlas. Lah nek jenengan niku merawat griya niki, nah studio niki dengan penuh keikhlasan, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, pun Gusti Allah iku nata, Pak. Nggih. Gusti Allah niku nata, Cak. Kula niki ngapunten, kewesel kaya apa kaya ngeten iki kula kewesel. Nggih kula budal, Pak. Nggih. Kono sopir tak jejeg dhewe. Lha niki tak jejeg dhewe, biasane nggawa sopir tak jejeg dhewe. Wayahe kewesel nggih bismillah. Walaupun terlambat bismillah. Wis ngaji. Nggih. Dalem niki Gusti belajar ndelek ridhone Gusti Allah. Dalam yakin nek Qur'ane panjenengan mboten bakalan salah. Yang niku nek angsal ridhone Gusti Allah, donya niku dibuka dhewe. Ya Allah. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Wis gak usah adik pusing dunya, Pak. Gak usah adik pusing ruwete anak, gak usah adik pusing ruwete bojo, gak usah adik pusing ruwete tangga, gak usah pusing ruwete dulur. Tapi nek panjenengan niku ditenas kali Gusti Allah niku angsal ridhone Gusti Allah, pun tah kabeh niku akan sempurna dengan sendiri. Masya Allah. Mboten kula Cak Heri Cak Ishak sing nata, tapi malaikat itu ikut merajut. Ya, sampean merajut diri sendiri jadi orang baik. Tapi saat panjenengan merajut diri jadi orang baik, malaikat itu akan bersama-sama melekat dalam tubuh kita untuk merajut kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Puntah niku yakine wong niku dawuhe Gusti Allah mboten bakalan salah. Nggih. Mugi-mugi barokah. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, dari Bu Rusliana ini ya tadi di Sidoarjo. Baik, selanjutnya Yai dari Ibu Suparmi ini ya. Assalamualaikum Ustaz, salat tahajud tarhim nopo masih boleh? Pun sampe niati tahajud jam piro wae angsal. Pokoke gak subuh ngono. Nggih. Lho kula Nggih, ngoten. waktunya nggih. Iso jam 12 mendukur. Nggih. Gak usah adik laren tilem dhisik. Nek kaya kula niki mboten nate kula tilem jam 12 menisor niku. Nggih. Nggih kula wae mecicil jam 1 ya sembahyang. Sembayang ya. Nek gak iso turu ya napa sing kula cekel. Quran kula cekel. Buku kula cekel. Nek wis mari cekel kuape ya ngresiki dapur-dapur. Ana lantai kotor ya tak sapu tak niati. Nggih. Wis mari kabeh ya nyekel bojo, Pak. Lho ngono, Pak. Bontah sing penting niku sediniati enjoy mawon. Enjoy mawon ya, nggih. Jangan pernah hidup melakukan sesuatu menjadi beban. Nggih. Jangan. Jadi lakukan pekerjaan apapun, pekerjaan di dunia yang kita diminta oleh Allah menjadi khalifah. Pekerjaan khalifah itu jangan pernah menjadi beban. Nggih. Lakukan dengan ikhlas, karena keikhlasan itu adalah nuansa yang membuat kita ini akan ditata hidupnya sama Allah. Masya Allah. Bunda. Kalau kita ikhlas itu ada energi hati yang akan dibuka oleh Allah. Nggih. Energi pikiran
itu akan semakin kita cerdas mencikapi kehidupan dan juga bisa mengarifinya. Berjalan pun tidak akan terbebani. Saat kita jalan itu adalah sebuah semangat untuk menggapai sebuah ridho ilahi. Nek wis kita gapai ridho ilahi, tidak ada yang namanya beban, tapi yang ada semangat, kebahagiaan, kesenangan saat kita melakukan pergumulan untuk bisa mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Pun mugi barokah. Nggih, Masya Allah. Nggih, terima kasih ya, ini dari Ibu Surpami. Terakhir ya, dari hamba Allah di Pasuruan ini ya. Ya, assalamualaikum Mas Ishak, Pak Yai, badhe tanglet menjadikan hati untuk peka itu caranya terus pundi Pak Yai? Siji ndelok wong isor. Jangan pernah ngelihat orang yang di atas. Sampai ndelok anak-anak yatim. Kula niki ten Basnas niku ngapunten, ini menjadi sebuah edukasi saya. Banyak saya itu bersyukur sama Allah. Kadang ono wong sing nggih secara ekonomi belum beruntung, ya kan, yang hidup sebatang kara di tengah-tengah perkampungan. Usia sudah di atas 60 tahun, anak sudah tidak ada sama sekali, tinggal sebatang kara. Saya ngelihat itu, subhanallah, itulah yang membuat hati itu makin peka, Pak. Sing nomor loro, sampean silaturahim. Nek wong silaturahim itu makin peka, peduli terhadap saudara, teman dan lain sebagainya. Yang ketiga, sampean eling mati, Pak. Wong nek eling mati niku Pak akan jadi peka. Kaya niki wau kula salat jenazah nggih. Guru kula almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Subhanallah, ini yang membuat kepekaan hati itu makin kuat. Kepekaan hati itu akan semakin dibuka oleh Allah. Yang keempat, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu membuat kita ini bisa mengetahui yang orang lain tidak bisa mengetahui, kita bisa mengetahui. Werusak durunge pinara. Jadi itu akan selalu diingatkan sama Allah. Oh, itu koyo ngono iku. Tapi nek pedagang duwe ilmu koyo ngono, ya gak iso bangkrut, Pak. Ya kan? Nah, itu yang harus kita kejar. Makanya jadi pengusaha, jadi pedagang, ojo ngandalkan yang namanya profit sama dengan berkah, ya kan? Keuntungan itu adalah ya profit, ya, profit, kan? Ya. Plus berkah. Profit ditambah berkah itu adalah keuntungan. Ya, kan? Dua-duanya ini ada keuntungan. Profit, sampean Cak Ishak nyambut gawe, ojo ndelok profit itu, tapi tambahno berkah. Itulah keuntungan. Masya Allah. Lah kalau profit plus berkah itu keuntungan, keuntungan itu yang akan bisa membuat kita ini makin bersinar. Saat kita minum, minuman itu akan berenergi. Saat kita makan, itu akan jadi asupan yang bisa menghidupkan semua potensi yang ada dalam tubuh kita. Asupan minuman, asupan makanan itu akan luar biasa mengkristal, subhanallah, masuk dalam tubuh kita, kemudian bisa mengaliri darah, darah itu bisa terpompa, ya kan? Jantung bisa digerakkan, subhanallah. Itulah yang membuat hidup kita ini akan dikasih sihah wa afiyah, tidak hanya sehat, tapi sehat hati, sehat pikiran, dan sehat segala-galanya. Masya Allah. Pun niku sampeyan cekeli omongan dalam. Sing terakhir, yang kelima, yang membuat kita makin peka, itu selalu bersilaturahim ke orang tua. Orang tua, ya. Kalau 5 itu sampean jalankan, wong itu pasti peka. Peka itu artinya apa? Gampang nangisan. Wong nek gampang nangisan itu biasanya peka. Gampang tersentuh itu biasanya orang itu peka. Wong niku nek wis kepekaan itu ada, itu hatinya itu subhanallah, kalau melihat apa yang ada di depan kita, itu ada balutan-balutan lain yang balutan itu sesungguhnya bisa mempersubur apa yang ada
dalam tubuh kita. Nggih, nggih. Kalau dikasih aset kekayaan, ya asetnya akan ditambah oleh Allah. Kalau dikasih kecerdasan, kecerdasan itu ditambah sama Allah. Masya Allah. Kalau kita dikasih anak, ya anaknya itu akan cerdas semua, soleh solihah. Masya Allah. Kalau dikasih istri, berapapun istrinya, itu akan nurut semuanya. Loh, itulah yang menurut saya penting, Pak. Sehingga orang kalau bergerak itu bukan kita yang bergerak, tapi sejatinya kita ini perlu bantuan sama Allah. Apa itu? Ya amal yang kita lakukan tadi itu yang akan bisa menggerakkan apa yang sudah kita gerakkan. Jadi ojo ngandalno akal mawon, tapi juga berdoa. Pak Karno itu, Pak, tidak hanya sekedar kecerdasan pikir mawon, tapi ada kecerdasan hati. Siapa yang tidak tahu kalau Pak Karno itu orang yang selalu banyak tirakat? Iya kan? Tirakatnya banyak dia. Pada saat beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu selalu berpuasa. Ya terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya ya bolak-balik rapi-rapi. Tapi kelebihannya itu ya subhanallah, ya memerdekakan Indonesia. Dan itu dikenang menjadi proklamator sampai sekarang. Orang tidak melihat sisi negatif, sisi gelapnya. Tetapi buat sejarah itu menurut saya penting. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Orang pasti banyak kekurangan. Tapi jangan pernah kekurangan itu membuat kita tidak bisa bergerak. Tapi kekurangan itu kita sempurnakan menjadi sebuah kebaikan. Loh, gitu aja. Jadi kalau kita lakukan itu, insya Allah hidup itu akan semangat. Kalau kita hari ini belum beruntung, jangan dianggap Anda menjadi manusia ditakdirkan tidak beruntung, tidak. Tapi justru ketidakberuntungan itu membuat Anda bisa beruntung. Ya, caranya seperti apa? Lakukan 5 hal tadi itu. Yang insya Allah Anda itu akan, kita semua ini akan menjadi orang yang beruntung. Kita banyak belajar orang yang sukses, karena mereka sukses itu ada niat, ada amalan, dan niat amalan yang dilakukan itu yang harus kita tiru. Kita ngelihat orang yang gagal, kenapa mereka gagal? Kita harus tiru kenapa mereka itu gagal. Jangan sampai kita tiru mereka kemudian kita menjadi gagal. Ketika mereka gagal, kita bisa melihat, oh ternyata mereka gagal karena ini. Jangan pernah lakukan itu. Nah, kita harus banyak belajar dari orang yang gagal. Kita harus banyak belajar dari orang yang selalu tirakatnya banyak. Loh, orang tirakatnya banyak itu kita harus banyak belajar. Apa sih yang didapat dari orang yang tirakatnya banyak? Subhanallah, orangnya itu sabar, orangnya itu neriman, orangnya itu tidak pernah sedih dalam menghadapi ujian-ujian di dunia. Justru ketika diuji di dunia mereka bisa tersenyum. Nah, senyuman itulah yang harus kita contoh. Kita harus banyak belajar. Makanya wali-wali Allah itu meskipun diuji, tapi beliau tersenyum. Kenapa? Karena ujian itu menjadi sebuah vitamin dia untuk bisa melangkah menjadi orang baik. Masya Allah. Itu kan luar biasa. Orang yang hebat itu bukan langsung instan jadi hebat, tetapi mereka melalui sebuah proses yang sangat luar biasa. Dibanting kiri kanan, dihantam kiri kanan. Subhanallah, bukan ujuk-ujuk mereka sukses, tapi prosesnya itu adalah sangat lama dan sangat keras. Alhamdulillah, kita harus banyak belajar dari mereka. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Kenapa beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi? Saat di Mekah mereka berdakwah, beliaunya berdakwah, di Madinah beliaunya berdakwah. Kenapa Rasulullah itu pertama kali di Mekah berdakwahnya? Kenapa kok gak di Madinah dulu? Lah ini kan satu pertanyaan besar buat kita. Kalau saya ramesi, lu Kanjeng Nabi niku lho dandani umat iku nok Mekah dhisik, Pak. Padahal Mekah itu kan jahiliyahnya luar biasa. Ya, senakal-nakalnya orang Indonesia ini belum apa-apanya sama orang jahiliyah di sana. Nah, Rasulullah itu diutus di sana di tempat yang tidak baik. Tapi Rasulullah menerima dengan baik. Nah, maka dakwah yang diajarkannya itu juga dakwah yang bisa menguatkan hati, ya kan? Menguatkan keimanan. Mantun selesai kuat imannya baru berdakwah di Madinah. Kemudian di Madinah itu
beliaunya berdakwah, ada perintah zakat, ada perintah untuk meninggalkan minuman khamr, judi dan lain sebagainya. Itu di Madinah. Artinya apa, Pak? Hidup itulah seperti itu. Ada keras, ada lembut ya. ada lembutnya. Masya Allah. Kapan kita bisa menghadapi orang lembut? Dan bagaimana caranya kita menghadapi orang yang kasar? Iku ono dongane, Cak. Napa niku Yai? Dongane ya saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 9:30 malam di radio kebanggaan dan kesayangan kita. Masya Allah. Insya Allah kula sukani mahabbah. Iya. Supaya wong gak seneng dadi seneng. Seneng. Wong benci jadi seneng. Ya kan? Iku ono dongane ya, dongane nek kepengin semet teko Kamis malam Jumat. Ten dalem ya Ya jam setengah 7 malam sampai jam 09.00. Tapi enten ono aku rek. Ojo langsung mareng ngono tinggal mulih. Sak teka-tekane aku. Nek sampean sabar ngenteni ten griya nggih angsal ijazah kita. Pun bismillah Kamis malam Jumat jam 7 sampai jam 9. 9. Setengah 7 sampai teko. Tunggoni kula pun niat nunggui dalem pun bismillah muga-muga barokah. Niki setiap Kamis malam Jumat lho Mas Isa. Ojo bendina ka ono kula. Oh jamaah kadang-kadang yang Senin, Selasa, Rebo teko ya kan. Jumat, Sabtu, Minggu teko ya. Ya mboten ketemu dalem. Nek kepengin ketemu dalem niku setiap Kamis malam Jumat jam 7 malam sampai jam 9. Ojo lebih setengah 10 rek ojo. Aku yo ono tanggungan ngaji nang gone El Victor. Kadang ono setengah 10 jangan tak tolak yo gak iso, Cak. Makane kula umumaken ten radio El Victor nek saged panjenengan teko jam 7 sampai jam 09.00 setiap Kamis malam Jumat. Jam 7 bengi sampai jam 09.00 bengi. Nggih, jelas ya nggih. Jelas nggih kan? Mugi-mugi barokah. Amin. Mugi-mugi pengawasan iki angsal ridhone Gusti Allah. Amin ya Allah. Ditungakno muga-muga almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Roziki, mantan ketua Basnas ya kan? Ya beliau juga ketua Basnas yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Almarhum Bapak Haji Anton, Bapak Haji Arifin, keluarga besar Ibu Haja Wati, keluarga besar Ibu Haja Eti. Subhanallah, para pendengar radio El Victor dimanapun berada, pun kula dongaaken kabeh ten radio El Victor. Siji almarhum almarhumah yang mendahului kita. Kula dongaaken mugi-mugi dosane disepuro kalian Allah. Amale diterima, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma barik lana fi umurina wa rizkina wa ahlina wa auladina wa azwajina kama barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ya Allah. Almarhum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Roziki. Wa khususan ya Allah almarhum almarhumah yang tadi saya sebutkan semuanya. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ya Allah min ahlil kubur fi hadhil madhkur min ahlil ilmi wa al khair. Amin. Wa ahlil jannah. Amin. Wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mugi-mugi kula kali panjenengan diparingi dawa umur sehat walafiat. Rezekine kathah barokah. Keluarga makin sakinah mawaddah warahmah. Putra putri saleh salihah. Urip nak donya husnul khatimah. Akhirate nggih sami ugi Gusti mugi-mugi husnul khatimah. Husnul khatimah jonane husnul khatimah akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.